Perkenalkan, nama saya Esi Dwi Yudanti dengan NIM 1831501257. Saya dari jurusan Manajemen di Universitas Budi Luhur, Jakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester genap mata kuliah kepemimpinan dengan dosen yang mengajar bernama Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Dengan dibuatnya video ini, saya berharap bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kepemimpinan sesuai dengan mata kuliah yang saya ambil. Apa sih pengertian dari kepemimpinan itu? Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, apa tujuan dari kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. Tanpa adanya satupun orang yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pemimpin dan dijadikan pegangan dalam setiap aktivitas. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Jika sebelumnya dibahas tentang pengertian dan tujuan dari kepemimpinan itu, di sini saya akan membahas tentang fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama itu adalah fungsi instruktif. Fungsi instruktif berguna sebagai komunikator, yaitu melakukan perintah agar keputusan terwujud dengan efektif. Artinya, pemimpin berfungsi untuk memberi perintah dan yang dipimpin berfungsi melaksanakan perintah pemimpin tersebut. Yang kedua adalah fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif, yaitu dapat berkomunikasi dua arah. Tujuannya adalah sebagai upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi, yang dimana pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam organisasi untuk proses pengambilan keputusannya ataupun dalam pelaksanaan keputusan. Yang keempat adalah fungsi delegasi, di mana pemimpin memiliki fungsi delegasi, yaitu suatu bentuk kepercayaan seseorang pemimpin kepada seseorang yang diberi mandat untuk melakukan dan melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang. Yang kelima adalah fungsi pengendalian. Dalam melaksanakannya, pemimpin dan kepemimpinan juga bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para pengikut atau bawahannya. Selanjutnya, selain tujuan dan fungsi, dalam memimpin suatu kelompok atau organisasi, seseorang pemimpin diharuskan memiliki sifat diantaranya adalah 1. Intelijensi, yaitu sifat atau kemampuan berbicara, menafsirkan, dan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota atau bawahan yang dipimpinnya. Yang kedua adalah kepercayaan diri, yaitu sifat yang berupa keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Lebih baik jika pemimpin memiliki kepercayaan diri akan skillnya. Yang ketiga adalah determinasi, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung mengarahkan anggotanya untuk melakukan perintah demi perintah untuk tujuan organisasi. Yang keempat adalah integritas. Setiap pemimpin harus memiliki sifat integritas atau kejujuran dalam memimpin anggota dan organisasinya. Yang kelima adalah solvabilitas. Meskipun pemimpin merupakan seseorang yang harus memiliki ketegasan dan kewibawaan, seorang pemimpin juga harus menjalin hubungan yang menyenangkan, ramah, sopan, baik dengan anggota yang dipimpinnya atau dengan mitra yang dijalin dalam sebuah organisasinya. Selanjutnya adalah peran-peran dalam memimpin. The vision role.
Sebuah visi adalah pernyataan yang secara relatif mendeskripsikan aspirasi atau arahan untuk masa depan organisasi. Dengan kata lain, sebuah pernyataan visi harus dapat menarik perhatian tetapi tidak menimbulkan salah pemikiran. Agar visi sesuai dengan tujuan organisasi di masa mendatang, para pemimpin harus menyusun dan menafsirkan tujuan-tujuan bagi individu dalam unit-unit kerja. Selanjutnya adalah peran pemimpin dalam pengendalian dan hubungan organisasional. Tindakan manajemen para pemimpin organisasi dalam mengendalikan organisasi meliputi diantaranya: 1. Mengelola harta milik aset organisasi. Yang kedua, mengendalikan kualitas kepemimpinan dan kinerja organisasi. Yang ketiga adalah menumbuh kembangkan serta mengendalikan situasi maupun kondisi kondusif yang berkenan dengan keberadaan hubungan dalam organisasi. Dan peran pengendalian serta pemelihara atau pengendali hubungan dalam organisasi merupakan pekerjaan kepemimpinan yang berat bagi pemimpin. Oleh sebab itu, diperlukan pengetahuan, seni, dan keahlian untuk melaksanakan kepemimpinan yang efektif. Ruang lingkup peran pengendali organisasi yang melekat pada pemimpin meliputi pengendalian pada perumusan pendefinisian masalah dan pemecahannya, pengendalian pendelegasian wewenang, pengendalian uraian kerja dan manajemen konflik. Ruang lingkup peran hubungan yang melekat pada pemimpin meliputi peran pemimpin dalam pembentukan dan pembinaan tim-tim kerja, pengelolaan tata kepegawaian yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi, diantaranya adalah pembukaan, pembinaan, dan pengendalian hubungan eksternal dan internal organisasi serta perwakilan bagi organisasinya. Yang selanjutnya adalah peran pembangkit semangat. Salah satu peran kepemimpinan yang harus dijalankan oleh seseorang pemimpin adalah peran membangkitkan semangat kerja karyawannya atau anggotanya. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberikan pujian dan dukungan. Pujian dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan insentif. Penghargaan yang dimaksud adalah bentuk pujian yang tidak terbentuk uang, sementara insentif adalah pujian yang dalam berbentuk uang atau benda yang dapat kuantifikasi. Pemberian insentif hendaknya didasarkan pada aturan yang sudah disepakati bersama dan transparan. Insentif akan efektif dalam peningkatan semangat kerja jika diberikan secara tepat. Artinya, sesuai dengan tingkat kebutuhan karyawan yang diberi insentif dan disampaikan oleh pimpinan tertinggi dalam organisasi, serta diberikan dalam suatu event khusus. Peran membangkitkan semangat kerja dalam bentuk memberikan dukungan bisa dijadikan melalui kata-kata, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kalimat-kalimat yang super sugestif, dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk peningkatan atau penambahan sarana kerja, penambahan staf yang berkualitas, perbaikan lingkungan kerja, dan semacamnya. Selanjutnya adalah peran menyampaikan informasi. Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi. Artinya, walaupun produk atau layanan purna jual perusahaan tersebut bagus, tetapi jika komunikasi internal dan eksternalnya tidak baik, maka perusahaan itu tidak akan bertahan lama karena tidak akan dikenal oleh masyarakat, dan koordinasi kerja di dalamnya pun tidak baik. Penyampaian atau penyebaran informasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga informasi benar-benar sampai pada komunikan yang dituju dan memberikan manfaat yang diharapkan. Informasi yang disebarkan harus secara terus-menerus agar diketahui dampak internal maupun eksternalnya. Monitoring tidak dapat dilakukan asal-asalan saja, tetapi betul-betul dirancang secara efektif dan sistematik. Selain itu, seorang pemimpin juga harus menjalankan peran konsulting, baik ke organisasi di lingkungan internal maupun eksternal, sehingga tercipta budaya organisasi yang baik pula. Sebagai orang yang berada di puncak dan dipandang memiliki pengetahuan yang lebih baik dibanding yang dipimpin, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan bimbingan yang tepat dan simpatik kepada bawahannya.
yang mengalami masalah dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak yang telah mengajar saya dan teman-teman dalam 1 semester ini. Apabila ada kesalahpahaman di antara kami yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman dan kita semua, tetap produktif walaupun di rumah aja. Stay positive and stay healthy. Salam budi luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.